It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas mengenai perilaku biaya. Sebelum masuk ke perilaku biaya, saya akan review materi sebelumnya mengenai definisi dan klasifikasi biaya. Biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna di masa yang akan datang. Pada laporan posisi keuangan, biaya biasanya tercermin sebagai aset perusahaan. Untuk klasifikasi biaya ditinjau dari 4 sudut pandang, yaitu yang pertama berdasarkan objek biaya, yang kedua berdasarkan perilaku biaya, yang ketiga berdasarkan periode akuntansi, dan yang keempat berdasarkan fungsi manajemen. Untuk klasifikasi biaya yang berdasarkan objek biaya, pada umumnya tinjauannya berdasarkan produk, berdasarkan departemen, dan berdasarkan aktivitas. Namun, pada pertemuan yang kemarin, saya titik beratkan berdasarkan produk. Objek biaya yang berdasarkan produk meliputi 3 unsur, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, pada umumnya, masyarakat awam sering menganggap bahwa biaya dan beban merupakan istilah yang sama. Namun, sebenarnya kedua istilah tersebut berbeda satu sama lainnya. Untuk menambah pengetahuan kalian mengenai pemahaman konsep biaya, maka ada pertanyaan evaluasi yang harus kalian jawab. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara biaya dan beban? Jawaban pertanyaan evaluasi tersebut bisa kalian kumpulkan melalui e-learning akuntansi biaya. Sekarang kita lanjut ke bahasan berikutnya mengenai perilaku biaya. Perilaku biaya mempunyai fungsi sebagai gambaran matematis tentang bagaimana biaya merubah mengikuti perubahan tingkat aktivitas yang berhubungan dengan biaya tersebut. Biaya berdasarkan perilaku dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap. Yang ketiga, biaya campuran. Biaya variabel adalah biaya yang berubah dalam total dalam hubungannya dengan beberapa aktivitas atau output yang dipilih. Artinya, biaya variabel merupakan biaya yang nilai keseluruhannya berubah mengikuti volume, baik itu volume produksi maupun volume penjualan. Yang kedua, biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dalam total dalam hubungan dengan beberapa aktivitas
atau output yang dipilih. Artinya, biaya tetap merupakan biaya yang nilai keseluruhannya tetap dalam batasan yang relevan. Dan yang ketiga adalah biaya campuran. Biaya yang memiliki baik komponen biaya tetap maupun komponen biaya variabel. Biaya campuran ini bisa juga disebut sebagai biaya semi variabel. Untuk biaya semi variabel harus dibedakan secara jelas mana yang termasuk komponen biaya tetap dan mana yang termasuk komponen biaya variabel. Misalnya, biaya listrik. Biaya listrik merupakan biaya semi variabel. Tetapi kita harus bisa membedakan mana komponen biaya tetapnya dan mana komponen biaya variabelnya. Untuk biaya listrik, maka yang termasuk dalam komponen biaya tetap adalah beban minimum daya. Sedangkan yang termasuk dalam komponen biaya variabel adalah jumlah pemakaian KWH-nya. Selanjutnya, kita lihat ketiga biaya tersebut secara grafis. Dalam bentuk grafiknya, biaya tetap bentuknya adalah garis lurus yang landai. Di sini menunjukkan bahwa pada tingkat produksi sebanyak 2.000, maka biaya tetapnya sebesar 10.000. Dan bisa kita lihat juga pada tingkat produksi sebanyak 10.000, biaya tetapnya sebesar 10.000. Dan bisa kita lihat pula ketika tingkat produksinya 0, biaya tetapnya juga masih sama, yaitu sebesar 10.000. Artinya adalah biaya tetap konstan meskipun volume produksi berubah. Namun, perlu kalian ketahui bahwa biaya tetap per unitnya akan berubah seiring dengan perubahan volume atau tingkat produksi. Sekarang kita lihat untuk biaya tetap ketika volume produksinya 2.000, biaya tetapnya adalah 10.000. Di sini kita lihat bahwa biaya tetap per unitnya adalah pembagian dari biaya tetap total 10.000 dibagi dengan volume produksi 2.000. Jadi biaya tetap per unitnya sebesar $5. Bagaimana dengan tingkat produksi 10.000? Kita lihat pada tingkat produksi 10.000, biaya tetapnya 10.000. Artinya biaya tetap per unitnya adalah $1. Inilah yang mencerminkan bahwa biaya tetap per unit akan berubah mengikuti atau sesuai dengan perubahan volume produksinya. Yang mana semakin banyak volume produksinya, maka biaya tetap per unitnya semakin kecil. Kita lanjut untuk biaya variabel. Fungsi biaya variabel secara grafis bisa ditunjukkan dengan gambar tren menaik
atau tren naik. Nah, tren naik ini dapat diartikan bahwa biaya variabel berubah-ubah mengikuti tingkat atau volume produksi. Kita tahu bahwa volume produksi ketika sebesar 2000, maka biaya variabelnya sebesar 10.000. Dan ketika volume produksinya sebesar 10.000, maka biaya variabelnya sebesar 50.000. Artinya, biaya variabel mengikuti atau seiring dengan perubahan volume produksi. Nah, tetapi perlu kalian ingat bahwa biaya variabel total tidak akan sama dengan biaya variabel per unit. Untuk biaya variabel per unitnya dapat kita hitung dengan cara membagi biaya variabel total dibagi dengan volume produksi. Sehingga biaya variabel per unit ketika memproduksi 2000 unit, maka biaya variabel per unitnya sebesar $5. Bagaimana dengan biaya variabel per unit ketika memproduksi 10.000 unit? Ketika memproduksi 10.000 unit, biaya variabel totalnya mencapai 50.000 unit. Sehingga biaya variabel per unitnya sebesar 50.000 dibagi dengan 10.000. Variabel per unitnya adalah $5. Nah, kita ketahui bahwa ketika volume produksinya 2000 unit, biaya variabel per unitnya adalah $5. Dan ketika volume produksinya 10.000 unit, biaya variabel per unitnya adalah $5. Artinya, biaya variabelnya adalah konstan atau tidak berubah. Dan yang ketiga, kita bahas mengenai biaya total. Biaya total kita tahu bahwa merupakan gabungan antara biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Secara grafik dapat digambarkan bahwa biaya totalnya dimulai dari $10.000 naik sampai dengan $60.000 pada tingkat volume produksinya 10.000 unit. Bisa juga kita lihat pada penggabungan fungsi-fungsi keseluruhannya. Untuk fungsi biaya tetap bisa kita lihat pada garis yang berwarna merah muda. Fungsinya adalah Y sama dengan 10.000, artinya biaya tetap ini adalah konstan, tidak terpengaruh oleh volume produksi. Dan yang kedua, untuk yang berwarna biru itu adalah fungsi biaya variabel yang trennya adalah naik. Artinya, biaya variabel mengikuti perubahan volume produksi. Semakin banyak volume produksinya, maka biaya variabelnya juga akan semakin meningkat. Fungsinya adalah Y sama dengan 5X. Untuk biaya totalnya yang diwarnai kuning,
fungsinya adalah Y sama dengan 10 plus 5X. Biaya total ini merupakan gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Pijakan pertama dimulai dari biaya tetapnya, dari biaya sebesar 10.000 naik ke atas mencapai 60.000 yang dipotongkan dengan volume produksi 10.000. Nah, untuk konsep perilaku biaya sudah saya bahas. Untuk mengasah kemampuan kalian, ada soal latihan yang harus kalian kerjakan dan ini juga harus kalian kirimkan ke e-learning akuntansi biaya. Jangan lupa ada 2 tugas. Yang pertama adalah soal pertanyaan evaluasi dan yang kedua adalah latihan soal 2 atau kasus. 2 tugas tersebut harus kalian kerjakan dan kumpulkan di e-learning akuntansi biaya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kalian. Salam sehat selalu. Salam tetap semangat belajar. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UPN, inovasi, prestasi, sukses untuk Indonesia.